Ada perkembangan hadis pada prakodifikasi. Sejarah perkembangan hadis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hasanah pengetahuan. Darinya, umat mengetahui berbagai hal, latar belakang, kondisi, serta situasi saat hadis ini lahir. Sejarah perkembangan ini memasuki dimensi yang kompleks dalam penyebarannya, dimulai masa kehidupan Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, dan yang lainnya. Sejarah perkembangan hadis ini sedikit banyak telah memberikan pengaruh terhadap pemikiran dan peradaban Islam. Dalam sejarahnya, hadis mengalami perkembangan yang agak lambat dan bertahap dibandingkan dengan Al-Quran. Hal ini terjadi karena pada masa itu penulisan hadis secara umum sangat dilarang. Masa pembukuannya pun terlambat pada sampai abad 2 Hijriah dan mengalami masa kejayaan pada abad 3 Hijriah. Yang pertama ada hadis pada masa zaman Rasulullah. Pada masa ini dikenal dengan Asyar wal Wahyu wal At-Takwin, yakni masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Keadaan seperti ini menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam. Wahyu yang diturunkan Allah dijelaskan Nabi melalui perkataan, perbuatan, dan takrirnya. Sehingga apa yang didengar dan disaksikan oleh para sahabat merupakan pedoman bagi amaliyah dan ubudiyah mereka. Hadis yang disampaikan Nabi kepada para sahabat melalui beberapa cara. Menurut Muhammad Mustafa Azami ada 3 cara, yaitu yang pertama menyampaikan hadis dengan kata-kata, yang kedua menyampaikan hadis melalui media tertulis atau Nabi mendiktekan kepada para sahabat yang menulis, dan yang ketiga menyampaikan hadis dengan mempraktikkan secara langsung di depan para sahabat, misalnya ketika beliau mengajarkan cara berwudu, sholat, puasa, menunaikan ibadah haji, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama kita mulai dari Abu Bakar. Abu Bakar adalah sahabat Nabi yang pertama menunjukkan kehati-hatiannya dalam periwayatan hadis. Dan sikap Abu Bakar yang sangat berhati-hati dalam periwayatan hadis ini mengakibatkan hadis yang diriwayatkan pun relatif sedikit. Padahal Abu Bakar adalah sahabat yang telah lama bergaul dengan dan sangat akrab dengan Nabi, mulai dari masa sebelum Nabi hijrah sampai Nabi wafat. Selain faktor kehati-hatian, faktor lain yang menyebabkan Abu Bakar hanya meriwayatkan hadis sedikit adalah yang pertama, Abu Bakar selalu sibuk ketika menjabat sebagai khalifah. Yang kedua, kebutuhan hadis tidak sebanyak pada masa sesudahnya. Yang ketiga, jarak waktu antara kewafatannya dengan kewafatan Nabi sangat singkat. Yang kedua ada Umar bin Al-Khattab. Umar juga dikenal sebagai sahabat yang sangat berhati-hati dalam periwayatan hadis, seperti halnya Abu Bakar. Selain itu juga, Umar juga menekankan kepada para sahabat agar tidak memperbanyak periwayatan hadis di masyarakat, dengan alasan supaya konsentrasi masyarakat tidak terpecah dalam membaca dan mendalami Al-Quran. Selain itu juga, supaya umat Islam tidak melakukan menerima riwayat hadis setelah periwayatan hadis yang bersangkutan mengucapkan sumpah bahwa hadis yang disampaikannya itu menghalangi orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemalsuan hadis. Meskipun demikian, pada masa Khalifah Umar ini, periwayatan hadis juga telah banyak dilakukan oleh kaum muslimin, yang tentunya dalam periwayatan tersebut tidak tetap menggunakan prinsip kehati-hatian. Sikap hati-hati yang dilakukan Umar ini di samping untuk menghindarkan kekeliruan dalam meriwayatkan hadis juga dapat menghalangi orang yang tidak bertanggung jawab melakukan pemalsuan hadis. Selanjutnya itu ada Utsman bin Affan. Secara umum, kebijakan Utsman tentang periwayatan hadis tidak jauh berbeda dengan kebijakan dua khalifah sebelumnya, Abu Bakar dan Umar. Hal ini terbukti ketika Utsman memiliki kesempatan untuk berkhutbah. Dalam khutbahnya, Utsman meminta pada para sahabat untuk tidak banyak meriwayatkan hadis yang mereka tidak pernah mendengar hadis itu pada masa Abu Bakar dan Umar. Umar sendiri memang tampaknya tidak banyak meriwayatkan hadis. Ahmad ibn Hanbal meriwayatkan hadis Nabi yang berasal dari riwayat Utsman sekitar 40 hadis saja. Itu pun banyak matan hadis yang terulang dikarenakan perbedaan sana. Dan yang terakhir itu ada pada masa Ali bin Abi Thalib. Perkembangan hadis pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ini pun tidak jauh berbeda dengan khalifah pendahulunya tentang periwayatan hadis. Ali hanya bersedia menerima riwayat hadis setelah periwayat hadis yang bersangkutan mengucapkan sumpah bahwa hadis yang disampaikannya itu benar-benar berasal dari Nabi. Ali tidak meminta sumpah hanya jika periwayat benar-benar telah dipercayainya. Dengan demikian dapatlah dinyatakan bahwa fungsi sumpah dalam periwayatan hadis bagi Ali itu tidaklah dijadikan sebagai syarat mutlak saat periwayatan hadis. Sumpah dianggap tidak diperlukan apabila orang yang menyampaikan riwayat hadis telah benar-benar diyakini tidak mungkin keliru. Baiklah, untuk materi selanjutnya ialah hadis pada masa sahabat kecil dan tabi'in besar. Periode ini disebut asar intishar al-riwayah ila al-amsar atau masa berkembang dan meluasnya periwayatan hadis. Pada masa ini, daerah Islam sudah sangat meluas, yakni ke negeri Syam, Irak, Mesir,
samakan. Bahkan pada tahun 93 Hijriah, meluasnya itu sampai ke negeri Spanyol. Para sahabat kecil dan tabi'in yang ingin mengetahui hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diharuskan berangkat ke seluruh pelosok wilayah Daulah Islamiyah untuk menanyakan hadis kepada sahabat-sahabat besar yang sudah tersebar di wilayah tersebut. Karena meningkatnya periwayatan hadis, muncullah kebendaharawan dan lembaga-lembaga yang tersentrum perkembangan hadis di berbagai daerah di seluruh negeri tersebut. Yang pertama terletak pada Madinah, yang kedua ada Mekah, yang ketiga ada Basrah, empat Syam, yang kelima ada Mesir. Pada periode ketiga ini mulai muncul usaha pemalsuan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini setelah wafatnya Alira pada masa ini. Umat Islam mulai terpecah-pecah sampai beberapa golongan. Yang pertama ada golongan Ali bin Abi Thalib yang kemudian dinamakan dengan golongan Syiah. Yang kedua ada golongan Khawarij yang menentang Ali dan golongan Muawiyah. Dan golongan terakhir, golongan ketiga, golongan Jumhur atau golongan pemerintah pada masa itu. Tokoh-tokoh pada perkembangan hadis sahabat kecil pada awal perkembangan hadis ialah yang pertama ada Abu Hurairah meriwayatkan 5.374 atau 5.364 hadis. Yang kedua ada Abdullah bin Umar meriwayatkan 2.630 hadis. Yang ke C ada Anas ibnu Malik meriwayatkan 2.276. Yang D Aisyah. Yang ke E Abdullah bin Abbas. Yang ke F ada Jabir bin Abdullah. Yang ke G ada Abdul Sa'id Al-Khuzi yang meriwayatkan 1.170 hadis. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya yaitu tentang perkembangan hadis pada masa kodifikasi. Adapun yang dimaksud dengan kodifikasi hadis pada periode ini adalah pembukuan hadis secara resmi yang diabadikan dalam bentuk tulisan atas perintah seorang pemimpin kepala negara dengan melibatkan orang-orang yang mempunyai keahlian di bidangnya. Usaha ini direalisasikan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8 Bani Umayyah, melalui instruksi kepada wali kota Madinah yang berbunyi, tulislah untukku hadis Rasulullah SAW yang ada padamu melalui hadis Amrah atau binti Abdurrahman, sebab aku takut akan hilangnya dan punahnya ilmu. Hadis riwayat Al-Darimi. Di samping itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga menulis surat kepada para pegawainya di seluruh wilayah kekuasaannya, yang isinya sama dengan isi suratnya kepada Ibnu Hal. Orang pertama yang memenuhi dan mewujudkan keinginannya ialah seorang alim di Hijaz yang bernama Muhammad bin Muslim bin Syihab al-Zuhri al-Madani, yang menghimpun hadis dalam sebuah kitab. Khalifah lalu mengirimkan catatan itu ke setiap penjuru wilayahnya. Menurut para ulama, hadis-hadis yang dihimpun oleh Abu Bakar bin Hazm masih kurang lengkap. Sedangkan hadis-hadis yang dihimpun oleh Ibnu Syihab al-Zuhri dipandang lebih lengkap. Akan tetapi, sayang sekali karena karya kedua tabi'in ini lenyap, sehingga tidak sampai kepada generasi sekarang. Dalam perjalanan kodifikasi hadis menjadi sangat kompleks dan rumit karena perbedaan jarak waktu antara sumber hadis dan era kodifikasi resmi yang berabad. Bahkan saat peristiwa bergulatan tarik ulur kebenaran absolut oleh sekte-sekte kalam telah mengafirmasi pendapat mereka dengan menyebarkan propaganda palsu yang ditambahi dengan beberapa hadis yang tak berdasar yang dialamatkan pada Nabi Muhammad SAW. Pada abad ke-2 Hijriah, kajian hadis memasuki puncak kepopulernya yang dikomandai oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau dikenal berbeda dengan beberapa khalifah sebelumnya karena beliau adalah penggagas proses kodifikasi hadis, sehingga pada waktu itu hadis merupakan suatu kajian yang begitu menarik. Bahkan setelah masa
Tadwin lahir bermacam karya kitab yang luar biasa. Sebagaimana muncul berbagai macam literatur hadis. Akan tetapi perkembangan tersebut terjadi kendala mulai tahun 656 Hijriah hingga 911 Hijriah. Dikarenakan umat Islam mengalami kejumudan pada waktu itu, yang pada akhirnya hadis pada tahun 656 Hijriah sampai 911 Hijriah terjadi perkembangan lagi, serta mulai menerbitkan beberapa isi kitab-kitab hadis. Kemudian menyaring dan menyusun menjadi kitab-kitab tahrij. Kodifikasi hadis pada zaman Umar bin Abdul Aziz dilatar belakangi oleh dua faktor, yaitu yang pertama, para ulama hadis telah tersebar ke berbagai negara. Dikhawatirkan hadis akan hilang bersama wafatnya mereka. Sementara generasi penerus tidak dipikirkan tidak menaruh perhatian terhadap hadis. Kedua, banyak berita yang diada-adakan oleh orang-orang yang suka berbuat bid'ah seperti Khawarij, Syiah, dan lain-lainnya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, perkembangan hadis pada masa kodifikasi. Adapun yang dimaksud dengan kodifikasi hadis pada periode ini adalah pembukuan hadis secara resmi yang diabadikan dalam bentuk tulisan atau perintah seseorang pemimpin kepala negara dengan melibatkan orang-orang yang mempunyai keahlian di bidangnya, tidak seperti kodifikasi yang terjadi pada masa Rasulullah SAW yang dilakukan secara individu atau untuk kepentingan pribadi. Usaha ini dimulai direalisasikan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz melalui instruksinya kepada wali kota Madinah Abu Bakar bin Muhammad bin Amir bin Haz, yang berbunyi tulisannya untukku hadis Rasulullah SAW yang ada padamu melalui hadis Amrah, sebab aku takut untuk akan hilang dan penuhnya ilmu. Dalam perjalanan kodifikasi hadis menjadi sangat kompleks dan rumit karena perbedaan jarak waktu antara sumber hadis dan era kodifikasi resmi yang beradab. Bahkan saat pemerintah penguatan tarik ulur kebenaran absolut oleh selekte kalam telah mengonfirmasikan pada mereka dengan menyebarkan kepalsuan yang ditambahi dengan beberapa hadis yang tak berdasar yang diamatkan pada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, perkembangan hadis di masa sesudah kodifikasi. Periode disebut asar al-kitabah al-tadwin, yaitu masa penulisan dan pembukuan. Maksudnya, penulisan dan pembukuan secara resmi, yakni yang diselenggarakan oleh atau atas inisiatif pemerintah secara umum. Sebab, kalau secara perorangan sebelum abad kedua Hijriah, hadis sudah banyak ditulis baik pada masa takbir sahabat kecil, sahabat besar, dan bahkan sejak masa Nabi Muhammad SAW. Para penulis Abdul ibnu Hurmus, Abdullah bin Muhammad ibn Ali, Abdullah bin Rahab, dan lain-lainnya yang menurut penulis sebelum abad kedua Hijriah meliputi 86 orang, tabi'in di akhir abad ke-1 Hijriah, 48 orang tabi'in pada masa sebelum akhir masa tabi'in, 50 orang dari kalangan sahabat. Masa pembukuan secara resmi dimulai pada awal abad kedua Hijriah, yaitu pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Aziz tahun 101 Hijriah.